Salam saudara-saudara. Sekali ini kita akan belajar pembuatan greenhouse dari bahan yang praktis, yaitu dari konstruksi PVC, jadi pipa PVC, jadi pipa untuk air itu. Nah, ini bentuknya kalau udah akhir gini dia ya, jadi bentuknya melengkung. Nah, bagaimana membuatnya? Yang kita lihat, mari kita lihat. Pertama, plastik UV. Jadi plastik UV ini berbeda dengan plastik biasa. Ini plastik pada umumnya. Pertama, kelebihannya dia memang ada lapisan UV. Jadi ada lapisan UV, jadi ultraviolet. Dia menyaring sekaligus menyebar sinar lebih rata. Nah, dari dalam sudah disaring, dari atas sudah disaring, terus di dalamnya disebar lebih merata. Jadi dia nanti sinarnya merata. Ya bentuknya seperti susu. Nah, kedua dia tahan. Jadi biasanya sampai 5 tahun. Kalau plastik biasa paling tidak sampai tahun sudah hancur. Nah, plastik ini memang didesain untuk pertanian. Jadi untuk peruntukan pertanian. Nah, makanya dia ada lapisan UV. Tebal. Nah, itu juga tebal ya. Terus dia panjangnya menyesuaikan. Ini panjangnya satu roll itu ada yang 50 meter, ada yang 100 meter. Lebarnya mulai yang 4 meter, ada 6 meter, ada 8 meter. Jadi dia ketika kita pasang itu nggak terputus gitu. Nah, yang penting dalam pemasangan plastik UV ini lapisan UV-nya di atas. Jadi ketika buka di roll itu yang atas tetap taruh bagian atas. Atau biasanya ada tulisannya. Jadi lapisan yang ini menghadap ke atas, biasanya ada. Nah, ini jangan kebalik, yang perlu diperhatikan kalau untuk pemasangan plastik UV. Terus untuk pemasangan ya, kalau pemasangan sebenarnya tidak usah tali ya, cukup pakai potongan pipa ya, terus dilapisi ban begitu. Jadi dia tidak luka atau tidak sobek. Nah, ini jadi kasih ban. Nah, gitu. Kalau beberapa bagian ya kita kasih tali. Jadi ban, terus dikasih tali plastik. Nah, jadi tapi talinya di tengah bantalan ring yang kita buat dari pipa itu sendiri. Nah, ringnya ini kita buat dari pipa yang ukuran yang sama dengan konstruksi yang menjadi penyangga plastik UV itu. Nah, kedua yang kita perlukan itu adalah insect net. Jadi jaring serangga. Kalau jaring serangga itu satuannya mesh. Jadi semakin besar meshnya, semakin kecil lubang-lubangnya gitu loh, sehingga serangga yang masuk juga semakin kecil. Nah, ini contohnya 40 mesh. 40 mesh itu artinya dalam 1 cm persegi itu ada 40 lubang, makanya dia tipis sekali sehingga model nyamuk begini enggak masuk ya. Nah, gitu namanya mesh. Semut aja tidak masuk. Ini didesain untuk pertanian sehingga serangga itu yang membawa penyakit dan serangga pemakan tanaman itu tidak masuk, sama sekali tidak masuk. Nah, ukurannya mesh ya. Cara masangnya sama. Jadi kita masangnya pun tidak kita tali ya. Pakai pipa saja. Nah, ini contohnya nih. Ini pipa. Nah, pipa dari
pralon yang dengan ukuran yang sama dengan konstruksinya kita potong kira-kira ukurannya segini. Nah, terus dikasih rongga begini dan kita tumpulkan. Nah, kalau inseknya ini nggak perlu kita lapisi dengan bahan karena dia bukan plastik, jadi tidak masalah ini. Nah, untungnya pakai begini dia bisa dikencangkan ini. Nah, kita kencangkan bisa. Ini bisa kita kencangkan. Bisa kita kencangkan. Untungnya begitu kalau memakai ring ini. Tidak perlu tali, jadi tidak perlu melubangi ininya sehingga lebih awet. Oke, kita masuk di dalam. Nah, kalau greenhouse ini kita buat untuk pertama aquaponik, kedua untuk hidroponik, terus ketiga untuk nanti proses grafting atau sambung menyambung tanaman, proses perbanyakan vegetatif tanaman dan kepentingan-kepentingan lain termasuk untuk menyemai ya. Nah, untuk konstruksi kita pakai pipa PVC. Jadi pipa yang untuk air tapi yang warna putih. Nah, kenapa kita pilih warna putih? Karena warna putih memantulkan sinar. Selain itu juga biasanya lebih awet. Konstruksi yang kita pakai itu kita pakai ukuran 3/4. Jadi pipa 3/4. Bisa kita lihat. Ini cahaya di sini menyebar karena ada UV. Nah, untuk pipa ini kita 3/4 2 kita lengkung. Jadi kita kita bikin lengkung, kita bikin tunnel atau terowongan. Makanya dalam bahasa Inggris ini disebut polytunnel greenhouse. Jadi greenhouse dengan menggunakan banyak terowongan. Terowongan yang greenhouse ini ya ini pipa PVC ini. Pipa PVC. Nah, kita lengkung ya. Lengkung terus kita tali pakai tali plastik. Nah, pakai tali plastik yang biasanya untuk motor itu. Ini dia. Ya. Sehingga dia kuat dan cara pemasangannya praktis. Gitu. Oke. Nah, terus untuk di bawahnya kita kasih pipa juga. Jadi pipa yang untuk mengikat mengikat plastik UV, jadi itu memperkuat ini nih. Jadi kita gulung-gulung plastiknya, terus kita kunci pakai ini juga ring dari potongan pipa. Terus di dalamnya ini ya, di dalamnya ini ada besi, jadi kita tancapkan. Ada besi nih di dalamnya, nggak kelihatan. Ada besi. Nah, contohnya ini yang masih kelihatan. Ini nih. Ini ada besi nih. Nah, ini untuk menancapkan. Jadi tidak perlu ditanam, tapi cukup ada besi di dalamnya ya. Gitu. Nah, terus apa lagi? Ya, untuk pintu-pintu juga kita pakai pipa semuanya. Pipa, ya. Terus nanti ini tertutup. Terus untuk konstruksi utama kita pakai besi baja ringan. Untuk konstruksi tengah. Ini baja ringan biar awet. Dan ini sebenarnya model begini membuatnya sangat murah dan praktis karena bisa dikerjakan sendiri serta awet karena semua terbuat dari bahan yang memang tahan lama tapi banyak tersedia di sekitar kita. Ya. Nah, untuk greenhouse ini sebenarnya kalau untuk skala rumah tangga ini sangat cocok. Jadi untuk memproduksi sayur-sayur sayur sehat yang kita bisa produksi sendiri,
baik secara hidroponik yang akan kita buat di sini atau model aquaponik. Nah, kebetulan kita mengembangkan juga. Nah, ini apa namanya, sekilas greenhouse ya. Greenhouse polytunnel, jadi model terowongan berbahan pipa PVC. Nah, semoga cukup paham, dan karena ini sangat mudah dibuat, praktis dan apa namanya awet ya. Oke, itu saja, terima kasih, salam.